Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru. Ada kabar yang kurang mengembirakan Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada 69% honorer Satpol PP belum dapat formasi PNS dan P3K. Nah, ini akan demo rencananya hari ini Bapak Ibu ya. Ini besok, ini kabarnya kan kemarin. Berarti ini hari ini akan diadakan demo. Nah, ini ada 69% ya, cukup banyak sekali Bapak Ibu ya. Hal ini terkait dengan kebijakan ya Bapak Ibu ya. Kebijakan yang teman-teman itu memang tergantung ada dan tidaknya formasi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, jpnn.com sumbernya Bapak Ibu ya. Di sini ada 69% honorer Satpol PP se-Jawa Barat ini belum mendapatkan formasi PNS dan P3K. Hasil tersebut terungkap saat Ketum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Bapak Fadlun Abdillah ini bertemu dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan para kasat sejabar hari ini atau hari Rabu kemarin tentunya Bapak Ibu. Dan ternyata sejumlah poin penting terungkap dalam pertemuan dengan Kasat Pol PP Provinsi dan sejabar. Paling tidak ini makin menguatkan kami untuk menuntut pemerintah menegakkan UU Pemda, kata Fadlun kepada JMNN kemarin. Adapun poin-poin penting yang terungkap dalam pertemuan terbatas tersebut adalah sebagai berikut. Nah, tentunya ini Bapak Ibu tidak lain dengan usulan pengangkatan, ya kan, yang tidak sesuai dengan jumlah honorer yang ada. Tentunya larinya nanti ke P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal pegawai yang terdaftar dalam database database BKN yang telah menjadi PPK paruh waktu. Bahkan instansi pemerintah mengusulkan pengangkatan menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran. Nah, ini relate dari berita tadi karena memang hanya 69% yang belum dapat, berarti sekitar ada 41% aja anggarannya. Ya semoga ini ada revisi Bapak Ibu ya nantinya. Nah ternyata poin-poin pentingnya itu adalah sebagai berikut Bapak Ibu ya. Nah, tentunya yang pertama itu adalah adanya informasi dari pengumpulan data ya yang dilakukan internal menghasilkan 69% honorer Satpol PP yang terdata di pangkalan data BKN belum mendapatkan formasi. Bahkan Bapak Ibu bisa perhatikan sebanyak 5% itu mendapatkan formasi PNS, 24% PPPK. Diketahui jumlah honorer Satpol PP se-Jawa Barat itu ada 4.809 orang. Nah, yang kedua, selanjutnya akan dilakukan penyusunan data honorer yang terdata dan tidak terdata BKN. Non-ASN yang terdata dan tercover serta non-ASN yang terdata tidak terdata juga tercover. Seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan poin yang ketiga itu adalah terkait tindak lanjut. Soalnya terkait tindak lanjut dari forum yang akan melakukan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi MK maupun MA agar forum tidak terlalu gerasa-gerusuk dan lebih dahulu menghitung. Kemudian poin yang keempat, selanjutnya segala hal terkait permasalahan ini disampaikan juga kepada kepala daerah terpilih. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada demo R2 dan R3. Nah, ini akan ada demo Bapak Ibu ya karena memang cukup sedikit yang terakomodir karena jumlah formasinya juga terlalu sedikit ya. Peserta seleksi PPK tahap 1 berkode R2 dan R3 akan melakukan demo di kantor Gubernur Jawa Barat pada Kamis hari ini. Tentunya dalam aksi demo tersebut ada sekitar 2.000 ya kan 2.000 honorer lebih Satpol PP yang akan bergabung. Mereka menyuarakan kepada pemerintah untuk menjalankan amanat UU Pemda pasal 256 yaitu penempatan Satpol PP sebagai pegawai negeri sipil. Nah, tentunya hari ini atau ini besok ya beritanya. Hari ini itu lebih dari 2.000 honorer Satpol PP akan demo di kantor Gubernur Jabar. Nah, di sini dia menegaskan aksi ini akan berkelanjutan setelah di Gubernuran akan dilanjutkan demo ke kantor Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, dan puncaknya di Istana Negara dalam waktu yang tidak bersamaan. Walaupun tergabung dengan masa R2 R3, lanjutnya honorer Satpol PP memiliki tuntutan yang khusus. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini adalah tuntutan khusus dari honorer Satpol PP. Nah, di sini kami minta
Penyelesaian honorer Satpol PP harus sesuai dengan amanat UU 23 nomor 2014 Pasal 256 bahwa polisi Pamung Praja adalah jabatan fungsional PNS. Dia mengungkapkan juga honorer Satpol PP sudah mengikuti tes PPK tahap 1 ada 4.300. Satpol PP Jabar tidak mendapatkan informasi sehingga statusnya R2 dan R3. Nah, melihat fakta tersebut, lanjut Bapak Fadlun honorer Satpol PP bersikukuh untuk diselesaikan lewat pengangkatan PNS. Alasannya di sini lewat PPK tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya, tapi ini cukup berat juga ya. Kalau PNS, kalau P3K masih mungkin ya. Nah, di sini berbeda kata Fadlun dengan PNS yang menggunakan APBN, sehingga dananya dari pusat. Kalau penyelesaian dengan PPK akan berlarut karena dibebankan kepada daerah. Seperti itu ya. Semoga saja terrealisasi Bapak Ibu ya. Tentunya memang ada kriteria ya untuk teman-teman yang akan mendaftar di PPK tahap 2 ini juga diperpanjang lagi kabarnya ya. Tentunya teman-teman yang tidak memenuhi syarat itu juga bisa daftar PPK maupun CPNS. Kemudian yang belum melamar itu juga bisa mendaftar. Nah, jenis jabatan yang bisa dilamar ada pengelola umum operasional, operator layanan operasional, dan layanan penata layanan operasional. Mekanismenya bagaimana? Tidak memenuhi syarat, ini ya, tidak memenuhi syarat, belum tes ya Bapak Ibu ya, belum melamar, tidak mengikuti atau tidak mengikuti CPNS atau tidak mengikuti PPK. Ini juga bisa melamar menjaga peluang teman-teman untuk diterima ya sebagai ASN di PPPK tahap 2. Nah tentunya nanti kalau setelah kita tes tidak mendapatkan informasi itu langsung Bapak Ibu ya diarahkan ke P3K paruh waktu dengan ketentuan pegawai yang diangkat itu berdasarkan perjanjian kerja yang diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran. Nah ini yang mungkin dibingungkan ya kan, ini khawatirnya ya teman-teman R2 dan R3 itu khawatirnya di sini kalau di sini sesuai dengan Pemda ya nanti kalau anggarannya nggak ada gimana. Ini juga menjadi pertanyaan yang cukup besar seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN ini wajib ya mendaftar dan mengikuti seleksi tahap 1 dan tidak lulus CPNS boleh. Pelamar yang tidak mendapatkan kebutuhan informasi. Nah, ini ya, teman-teman Satpol PP tadi harusnya diarahkan ke P3K paruh waktu harusnya. Berlaku dalam masa transisi. Nah, jadi kalau teman-teman nanti formasinya itu sudah ada, itu langsung Bapak Ibu ya, langsung diarahkan ke P3K yang full time. Itu sudah diatur ketentuannya berdasarkan regulasi P3K paruh waktu di sini. Keputusan Menteri nomor 16 tahun 2025 ini sudah jelas ada beberapa poin-poin yang harus Bapak Ibu ketahui. Di sini memang hanya masa transisi saja. Jadi kalau misalkan sudah ada ketersediaan informasi ya langsung teman-teman diangkat menjadi P3K full time atau penuh waktu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.